10% etanol. Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan. Nah, ini untuk anak-anak generasi Gen Z ini kan. Ya, sepertinya kita sedang dibenturkan oleh Menteri SDM ya teman-teman ya. Dia bikin seolah-olah hanya ada dua pilihan gitu. Lo pakai etanol 10% dan lo cinta lingkungan. Dan nggak pakai etanol atau konsentrasi etanol yang kecil gitu ya. Artinya lo anti lingkungan, lo pro impor BBM, lo tidak nasionalis gitu. Ini adalah contoh sesat pikir yang dinamakan dengan false dilemma atau dilema palsu. Seakan-akan hanya ada dua pilihan. Padahal mah banyak opsi. Masih banyak opsi lain yang bisa dicari. Tapi ya begitulah ya, opsinya dihilang-hilangkan supaya yang itu terlihat benar. Kata-kata yang indah sekali ya, campur etanol 10% untuk mengurangi ketergantungan impor dan biar ramah lingkungan, Gen Z. Ya inilah kenapa bahasa politik tuh nggak akan mempan ke orang-orang teknik gitu. Ya tuh masyarakat pada umumnya aja. Dia kira kita tuh sebodoh itu gitu. Kemakan sama yang gini-gini. Mau ngurangin ketergantungan impor BBM dengan cara menurunkan kualitas BBM. Orang bangun rumah nih, ini biar kita nggak ketergantungan semen gimana ya? Oh ya udah tambahin air gitu. Roboh rumah lo roboh. Impor berkurang betul. Kendaraan lo jebol. Belum lama kan gue ngepost gitu dampak etanol pada kendaraan yang sampai sekarang bikin gue diserang oleh akun-akun yang briefnya sama gitu ya. Disinformasi, misleading, cek artikel ini voi.id bla bla bla. Ditawarin duit gue 1,5 juta untuk mengedit atau menghapus gitu ya. Tersinggung lah gue, enak aja. Karyawan lu tuh puluhan juta gajinya, masa gue cuma dapat segitu. Tambahin lah nolnya 3 gitu. Ya, argumen paling klasik yang selalu dipakai untuk membenarkan kebijakan yang ngaco adalah negara lain udah melakukan ini kok. Ini gak cuma masalah etanol 10% ya. Any konteks, oke? Finlandia gak ada UN, ya udah kita hapus UN. Waduh. Di Amerika ada MBG, ya udah kita bikin MBG. Di negara-negara ini etanol 10%, mari kita, waduh. Nggak ada yang mau ngecek. Sistem pendidikan Finlandia itu bisa memastikan anak-anak itu tetap pintar dan rajin tanpa ada UN, tanpa ada PR. Kita niru, tapi ujungnya doang. Ujungnya doang yang ditiru. Step-stepnya skip. Padahal negara itu bikin kebijakan tersebut, itu kan ada tahapan-tahapan nggak ngasal. Coba cek dulu negara-negara yang etanol 10%. Udaranya lembab apa kering? Kendaraan-kendaraannya didesain tahan etanol kadar segitu nggak? Zat aditif yang dipakai applicable nggak? Dan yang paling penting, BBM-nya satu merek nggak? Ada kompetisi yang sehat nggak di situ? Karena itu sangat berpengaruh ke kualitas akhirnya nanti. Ini basic management guys, so fucking basic. Ada di mata kuliah master gue sekarang nih. Berpikir sistemik. Artinya lo kalau lihat sesuatu, itu harus di zoom out, dijembrengin dulu, dilihat nih. Sekitarnya ada apa? Apakah kebijakan ini berkelindan dengan kebijakan yang lain? Konteksnya apa? Tujuannya apa? Batasannya apa? Dampaknya ke dimensi mana aja? Lingkungannya mendukung nggak? Apa step-stepnya, syarat-syaratnya untuk bisa kebijakan itu diberlakukan di sini juga? Step-step itu yang dilakukan dulu di negara lain. Baru kebijakannya dibuat. Bukan tiba-tiba presiden sudah setuju, mandatori, waduh. Menangislah para ojol ya dan pengendara motor seperti gue yang motornya motor lama. Tertawalah para bengkel.